Kasus kematian Vina dan Egi 8 tahun silam menyisakan banyak tanda tanya. Pengakuan salah satu eh, yang salah tangkap, pengakuan salah satu pelaku yang diduga salah tangkap hingga paksaan untuk mengaku juga keluar dari terpidana kasus ini. Lalu apa implikasi hukum dari pengakuan ini dan bagaimana pengusutan dugaan pelanggaran HAM di dalamnya? Kami akan bahas bersama sejumlah narasumber, ada pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hibnu Nugroho, dan Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah. Selamat pagi Prof. Hibnu, Bu Anis. Selamat pagi, Mas Selamat Radi, pagi. Bu Anies. Iya, saya ke Bu Anis dulu. Bu Anis, dari Komnas HAM sendiri berarti sudah ada laporan ya sebelumnya bahwa memang ada dugaan salah tangkap, bahkan juga yang salah tangkap ini mengalami penyiksaan oleh kepolisian pada saat diminta mengaku untuk menjadi tersangka atau terduga pelaku pembunuhan. Begitu, Bu Anis. Sejauh ini bagaimana informasinya? Mohon maaf, tadi saya sempat terputus. Gimana, Mas? Oh ya, baik. Saya tanyakan, ini kemarin salah satu terpidana yang diduga salah tangkap begitu, ini mengaku bahkan sempat disiksa oleh polisi begitu untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan menurut pengakuan dirinya begitu. Apakah ini juga sudah diketahui Komnas HAM sebelumnya jauh-jauh hari? Iya betul, karena Mhm. sebenarnya memang kasus ini kan kasus lama ya, Mhm, kasus 8 mhm. tahun yang lalu yang kemudian, muncul atau viral kembali. Nah, seperti yang disampaikan Pak Uli tadi, bahwa sebenarnya kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Komnas HAM pada tahun 2016 silam atau September, jadi pasca peristiwa itu. Jadi, kuasa hukum dari 4 terduga pelaku gitu ya, Mhm, Hadi mhm. Saputra, kemudian Supriyanto, Eko Ramdhani, dan Saka Tatal, waktu itu memang melaporkan ke Komnas HAM Ya. terkait dengan beberapa hal. Jadi pertama adalah penghalangan bertemu dengan keluarga dan kuasa hukum. Lalu yang kedua, pemaksaan pengakuan sebagai pelaku dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dan ada dugaan penyiksaan. Termasuk bentuk-bentuk penyiksaannya seperti apa itu disampaikan dalam pengaduan yang disampaikan kepada kami. Nah, pada saat itu kemudian kami menindaklanjuti pada tahun 2017, di awal 2017, tepatnya Januari 2017, dengan melakukan klarifikasi melalui Irwasda Polda Jawa Barat ya, terkait dengan peristiwa. Kami meminta beberapa informasi melalui pemeriksaan kepada para penyidik, terutama terkait dengan dugaan penyiksaan. Kenapa kami lakukan? Karena Indonesia kan sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan pada Ya. tahun 98 Hmm. dan itu sudah menjadi hukum nasional. Dan kasus-kasus penyiksaan oleh aparat selama ini kan banyak terjadi Mhm. berdasarkan pantauan Komnas HAM itu dalam proses penyelidikan dan penyidikan atau dalam tahanan gitu. Sehingga itu secara spesifik kami minta informasi, termasuk juga bagaimana pada saat itu terkait dengan penghalang-halangan kunjungan keluarga. Sehingga kami Mhm. mendorong adanya proses disiplin gitu ya, dan tindak pidana bagi pelaku penyiksaan berdasarkan konvensi KAT gitu, Konvensi Anti Penyiksaan, termasuk juga bagaimana memastikan hak-hak tersangka sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak Hmm. asasi manusia, dan tentu saja berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang standar penanganan anak dalam hukum, karena saat itu kan posisi mereka anak ya, sehingga tunduk pada SPPA gitu, Sistem Ya. Peradilan Pidana Anak gitu. Jadi Mhm. pada saat itu yang dilakukan Komnas HAM. Baik. Nah, ini belakangan juga Bu Anis, kuasa hukum terpidana kasus Vina ini sempat mengadu soal intimidasi dalam penyelidikan dan pembatasan kontak dengan kuasa hukum. Bagaimana Ya. lengkapnya pengaduan mereka sejauh ini yang masuk ke Komnas HAM? Iya, jadi berdasar pengaduan yang tahun 2016 lalu sudah pernah kami tindak lanjuti pada tahun 2017, Mhm. maka kemudian beberapa waktu yang lalu pasca kasus ini banyak menjadi perbincangan publik, Komnas HAM kembali melakukan pemeriksaan pemanggilan kepada para saksi. Kami tidak bisa menyampaikan siapa saja yang sudah kami periksa gitu Ya. ya, tetapi dalam waktu dekat kami juga akan melanjutkan kembali pemeriksaan untuk meminta informasi atau keterangan terkait dengan perkara ini kepada para pihak terkait.